pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang bab 8, yaitu banyaknya air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kata Fatou Nabila dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Nah, hari ini kita akan belajar matematika, yaitu tentang banyaknya air. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Oke, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua, alhamdulillah. Oke, sebelum ke pembelajaran kita ice breaking dulu. Oke, kita tepuk semangat. Oke, kalian pada tahu kan tepuk semangat? Kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke, udah semangat semuanya. Nah, anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menggunakan air. Misal saat minum, saat mandi, atau saat masak. Pernahkah kalian memperhatikan air di termos, di botol, ataupun di ember? Jumlahnya bisa berbeda-beda. Lalu, bagaimana cara kita mengetahui mana yang lebih banyak air dan mana yang lebih sedikit? Hari ini kita akan belajar tentang cara mengukur dan membandingkan banyaknya air dengan benar. Kita akan mengenal satuan volume seperti liter, desiliter, dan mililiter. Kalian juga akan belajar menggunakan gelas ukur untuk mengetahui berapa banyak air dalam satu wadah. Selain itu, kita akan belajar menghitung, menjumlahkan, dan membandingkan volume air menggunakan simbol matematika seperti lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Dengan begitu, kalian bisa mengukur air secara tepat dan menuliskannya dalam bentuk hitungan matematika. Yuk kita bahas bab 8 tentang banyaknya air. Nah, di sini kita lihat ada gambar tentang percakapan Cia dan Dadang. Kata Cia, botolku sudah kuisi dengan 5 gelas cangkir. Kata Dadang, botolku kuisi dengan 6 gelas air. Punyaku lebih banyak dari milikmu. Nah, kita akan bandingkan. Melalui telepon, Cia dan Dadang sedang berdiskusi tentang botol air milik siapakah yang lebih banyak menampung air. Dapatkah kita katakan bahwa botol Cia dapat menampung air lebih banyak? Mengapa? Bagaimana cara kalian membandingkan banyaknya air dengan tepat? Kita lihat ya. Nah, ini Cia cangkirnya lebih kecil dan dia hanya 5 saja, sementara Dadang 6. Nah, kita tidak bisa mengatakan bahwa botol Cia menampung lebih banyak air. Ya, tidak. Mengapa? Karena besar gelasnya berbeda. Bagaimanakah cara kalian membandingkan air dengan tepat? Ya, yaitu dengan menggunakan gelas yang sama besar. Bagaimanakah cara mengukur air? Nah, sekarang banyaknya air dapat diukur menggunakan gelas ukur. Nah, gelas ukur contohnya seperti ini. Nah, di gelas ukur ini ada angka-angka. Di gelas ukur ini ada angka-angka mililiter. Jadi kalau 1 liter itu kan 1000 ml. Jadi kalian kalau ingin mengukur air bisa menggunakan gelas ukur. Nah, ada satuan yang digunakan untuk menyatakan banyaknya air, yaitu liter. 1 liter bisa kalian tulis dengan 1L. Nah, ini bisa kalian ikuti penulisannya seperti ini, 1L. Nah, dua wadah di atas masing-masing dapat menampung tepat 1 liter. Liter adalah satuan volume. Banyaknya air adalah salah satu dari volume. Banyak liter digunakan di banyak negara, termasuk negara kita, yaitu Indonesia.
Sekarang banyaknya air yang terisi pada wadah berikut diukur dengan gelas ukur 1 liter. Berapa literkah volume wadah berikut? Ini ada botol plastik. Di sini ada gambar botol plastik. Nah, kemudian ada gambar ember juga. Nah, coba kita lihat banyaknya air yang terisi pada wadah berikut diukur dengan gelas ukur 1 liter. Ya, artinya kalau di sini ada botol plastik, nah ini botol plastik di sini diisi dengan gelas yang satu gelasnya itu 1 liter. Jadi kan di sini botol plastiknya itu diisi dengan 2 gelas. Berarti botol plastik itu dapat menampung 2 liter air. Nah, yang kedua ada ember. Untuk ember di sini diisi dengan gelas dengan 3 gelas, yaitu satu gelasnya itu ukuran 1 liter. Jadi ember tersebut dapat berisi 3 liter air. Berapa literkah yang dapat ditampung wadah? Buatlah gelas berukuran 1 liter dari karton susu. Lalu ukurlah volume air yang dapat ditampung di wadah berikut. Nah, wadahnya itu ada botol, termos, teko, dan lain-lain. Apa yang harus kamu lakukan jika tidak ada 1 liter penuh? Nah, di sini kamu belajar membuat gelas ukur dengan ukuran 1 liter. Gelas ukur yang lebih kecil. Banyaknya air dalam termos diukur dengan gelas ukur 1 liter. Bagaimana kita mengukur bagian-bagian yang ukurannya kurang dari 1 liter? Nah, untuk mengukur bagian yang kurang dari 1 liter, kita dapat menggunakan gelas ukur desiliter. Di sini kita belajar mengukur sisa air yang kurang dari 1 liter dan mengenal desiliter. Jadi termos itu terisi 1 liter lebih sedikit. Nah, jadi di sini kan ada gambar termos. Nah, termos itu tuh terisi dengan 1 liter air lebih sedikit. Nah, nomor 2, isilah sebuah gelas ukur 1 liter Isilah gelas ukur 1 liter dengan air menggunakan gelas ukur 1 desiliter. Nah, berapakah gelas ukur desiliter yang kalian perlukan? Pertama, kita hitung jumlah gelasnya. Gelas yang belum terisi itu ada 9 gelas. Nah, ditambah 1 gelas yang masih berada di tangan. Nah, baru itu nanti penuh si gelas yang 1 liternya. Nah, ketika 1 liter dibagi menjadi 10 bagian yang sama, banyaknya setiap bagian tersebut adalah desiliter. 1 desiliter disebut dengan 1 dl. Nah, ini kalian bisa menuliskannya seperti ini. 1 dl atau 1 desiliter. Nah, jadi 1 liter itu sama dengan 10 desiliter. Desiliter adalah satuan lain untuk menyatakan banyaknya air. Yang ketiga, mengukur volume air dalam termos dan ketel. Pertama, kita hitung dulu di dalam termos. Di dalam termos itu ada 1 liter dan 3 desiliter. Nah, sementara yang ada di ketel itu ada 1 liter dan 6 desiliter. Yang keempat, mengukur volume air di dalam wadah yang berbeda-beda menggunakan gelas ukur 1 liter dan 1 desiliter. Nah, volume air di dalam termos itu ada 5 desiliter. Sementara volume air di panci itu ada 1 liter ditambah 2 desiliter. Membuat gelas ukur 1 desiliter buatan sendiri. Nah, isilah gelas ukur 1 desiliter dengan air. Tuangkan air tersebut ke dalam wadah.
Beri tanda pada wadah dengan garis di mana permukaan air tersebut berada. Nah, di sini kalian buat gelas takar 1 desiliter dengan menggunakan wadah plastik. Lanjut nomor 5. Berapa banyak susu pada wadah di samping? Pertama, ada berapa liter dan desiliter di wadah tersebut? 2 liter dan 6 tanda yang lebih kecil. Jadi 6 tanda yang lebih kecil itu adalah desiliter. Sehingga banyaknya air yaitu 2 liter 6 desiliter. Yang kedua, berapa desiliter susu tersebut? Nah, kita menjadikannya ke dalam bentuk desiliter. 2 liter itu sama dengan 20 desiliter. Jadi, kita tambahkan 6 desiliter. Total keseluruhannya menjadi 20 ditambah 6, yaitu 26 desiliter. Sehingga tanda yang lebih kecil menunjukkan desiliter. Masuk ke materi selanjutnya. Menemukan banyaknya cairan. Pertama, ada botol plastik berisi 6 desiliter jus jeruk dan botol plastik lainnya berukuran 8 desiliter jus jeruk. Pertama, berapa banyak liter dan desiliter seluruhnya? Jadi kita jumlahkan 6 desiliter ditambah 8 desiliter itu adalah 14 desiliter. 10 desiliter itu sama dengan 1 liter. Jadi kita pisah 10 desiliter kita jadiin liter, yaitu 1 liter. Sisa 4 desiliter, sehingga totalnya menjadi 1 liter 4 desiliter. Lanjut nomor 2, berapakah selisih antar dua botol tersebut? Nah, kalau selisih kita kurangkan 8 desiliter dikurang 6 desiliter sama dengan 2 desiliter. Saatnya latihan. Jawablah. 2 liter ditambah 3 liter sama dengan 5 liter. Kemudian 9 desiliter dikurang 4 desiliter sama dengan 5 desiliter. Yang ketiga, 5 desiliter ditambah 7 desiliter sama dengan 12 desiliter, atau diubah menjadi liter, yaitu 1 liter 2 desiliter. Nomor 2, ada 2 liter 4 desiliter jus di botol kaca dan ada 1 liter 8 desiliter jus di botol plastik. Pertama, berapa liter dan desiliter seluruhnya? Tulislah kalimat matematikanya. Untuk kalimat matematikanya itu dapat dituliskan 2 liter 4 desiliter ditambah 1 liter 8 desiliter. Pikirkan gimana cara menghitungnya. Nah, untuk menghitungnya kita lihat dua cara berhitung teman-teman berikut. Pertama, cara berhitung dadang. 2 liter 4 desiliter sama dengan 24 desiliter. Nah, yang di bawahnya itu seharusnya 1 liter 4 desiliter sama dengan 18 desiliter. Jadi, cara berhitungnya dadang, saya mengganti dua volume jus tersebut menjadi desiliter, di mana 24 ditambah 18 sama dengan 42. Nah, 42 itu kita jadikan ke dalam bentuk liter. Jadinya 4 liter 2 desiliter. Lanjut ke cara berhitung Cia. Cia melakukan penjumlahan bersusun dengan susunan L dan desiliter dengan desiliter. Kemudian jumlahkan 4 desiliter ditambah 8 desiliter sama dengan 12. Tulis angka 2. Kemudian sisip 1. 1 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 4. Hasilnya sama dengan dadang, yaitu 4 liter 2 desiliter. Jadi idenya Cia saya meletakkan angka yang satuannya sama dengan kolom yang sama. Lalu saya jumlahkan. Yang ketiga, ayo kita pikirkan bagaimana cara mengetahui selisih isi kedua botol tersebut. Kalau selisih,
berarti dikurangkan. Kamu bebas memakai idenya Dadang atau Cia, di mana 2 liter 4 desiliter dikurang 1 liter 8 desiliter sama dengan 6 desiliter. Saatnya latihan. Untuk latihan kali ini, kamu bebas memakai cara berhitungnya Dadang atau cara berhitungnya Cia. Kamu bisa milih mana yang lebih memudahkan kamu untuk mengerjakan soal berikut. Oke, jika sudah selesai, kita cek jawabannya. Nomor 1, 3 liter 6 desiliter ditambah 1 liter 8 desiliter sama dengan 5 liter 4 desiliter. Nomor 2, 4 liter 7 desiliter ditambah 2 liter 3 desiliter sama dengan 7 liter. Nomor 3, 6 liter 3 desiliter dikurang 1 liter 3 desiliter sama dengan 5 liter. Nomor 4, 7 liter dikurang 3 liter 5 desiliter sama dengan 3 liter 5 desiliter. Lanjut ke volume air yang sangat kecil. Ada satuan volume yang disebut mililiter. Mililiter menyatakan banyaknya air yang kurang dari liter atau desiliter. 1 mililiter bisa ditulis dengan 1 ml. Pertama, kumpulkan berbagai wadah yang ada tanda mililiternya. Tanda mililiter tersebut digunakan untuk menunjukkan isinya. Nah, ada berbagai macam cairan di sekitar kita. Kamu bisa perhatikan banyaknya cairan tersebut. Nah, di sini ada gambar dengan isi yaitu 5 ml, 30 ml, 600 ml, 1000 ml, dan sebagainya. Nomor 2, temukan volume susu pada sebuah wadah karton bertuliskan 1000 ml. Ukurlah dengan gelas ukur 1 liter. Nah, jika kamu mengukur dengan gelas 1 liter, maka kamu mendapatkan 1 gelas. Lalu, kedua, ukurlah dengan gelas ukur 1 desiliter. Berapa gelas ukur akan terisi? Nah, jika kamu mengukur dengan gelas ukuran 1 desiliter, kamu akan mendapatkan 10 gelas untuk mengisi karton susu tersebut, sehingga dapat disimpulkan 1 liter itu sama dengan 1000 ml, sementara untuk 1 desiliter itu sama dengan 100 ml. Saatnya latihan. Nomor 1, manakah yang paling tepat antara gelas ukur 1 liter atau 1 desiliter untuk mengukur volume air pada wadah berikut? Nah, kamu di sini bisa mengira-ngira gelas ukuran mana yang tepat di sini untuk mengukur air ke dalam satu wadah. Pertama, mangkok. Untuk mangkok itu lebih tepat diukur dengan gelas ukur 1 desiliter karena ukurannya kecil. Nah, yang kedua ada baskom. Untuk baskom itu lebih tepat menggunakan gelas ukur 1 liter karena ukurannya yang besar. Nomor 2, isilah kotak dengan bilangan. Nah, di sini kita mengubah satuannya. Kita harus paham kalau liter itu diubah ke dalam desiliter itu berapa. Kita tambah nolnya. Nomor 1, 1 liter itu sama dengan 10 desiliter. Nomor 2, 1 liter itu sama dengan 1000 ml. Dan yang ketiga, 1 desiliter itu sama dengan 100 ml. Nomor 3, air diisikan kedua wadah berbeda. Pada wadah pertama, jumlah airnya itu 1 liter 6 desiliter. Sedangkan di wadah kedua itu ada 1 liter 2 desiliter. Berapa liter dan desiliterkah semuanya? Nah, sekarang kita ubah ke dalam bentuk liter dan desiliter. Ini kita jumlahkan 1 liter 6 desiliter ditambah 1 liter 2 desiliter sama dengan 2 liter 8 desiliter. Nomor 2, berapakah selisihnya? Untuk selisih kita kurangkan 1 liter 6 desiliter dikurang 1 liter 2 desiliter sama dengan 4 desiliter. Lanjut ke persoalan 1. Pertanyaan pertama, berapakah jumlah volumenya? Di sini kita belajar membaca skala. Yang pertama ada gelas ukuran
1 liter, di mana ada 3 gelas ukuran yang terisi penuh hanya 2, sehingga ada 2 liter. Kemudian yang satunya lagi hanya terisi 4 garis. Yang 4 garis itu adalah 4 desiliter. Jadi total semuanya adalah 2 liter 4 desiliter. Nomor 2, juga ada gelas 1 liter, namun tidak terisi penuh, hanya ada 7 garis yang terisi, sehingga itu adalah 7 desiliter. Nomor 3, ada gelas ukur liter dan desiliter. Ada 1 liter 3 desiliter, kita ubah ke dalam desiliter, semuanya adalah 13 desiliter. Nomor 4, caranya sama dengan nomor 1, yaitu ada 2 liter 8 desiliter. Kita ubah ke dalam bentuk desiliter akan menghasilkan 28 desiliter. Kemudian nomor 2, manakah yang lebih banyak? Gunakan tanda kecil atau tanda besar. Pertama, 1 liter dan 4 desiliter dengan 13 desiliter. 1 liter 4 desiliter itu sama dengan 14 desiliter. Jadi 1 liter 4 desiliter itu lebih besar dari 13 desiliter. Nomor 2, 2 desiliter dan 21 desiliter. Nah, 21 desiliter itu adalah 2 liter 1 desiliter, sehingga 2 liter lebih kecil dari 21 desiliter. Nomor 3, 3 liter 2 desiliter dengan 31 desiliter. Nah, 3 liter 2 desiliter itu sama dengan 32 desiliter, sehingga 3 liter 2 desiliter itu lebih besar dari 31 desiliter. Kemudian, nomor 4, 103 desiliter dengan 1000 mili. Kita samain dulu penyebutnya ke desiliter. 1000 mili itu sama dengan 10 desiliter, sehingga 103 desiliter lebih besar dari 1000 mili. Nomor 3, hitunglah. Di sini ada beberapa hitungan untuk menentukan banyaknya air. Kalian bisa mengerjakannya dulu. Setelah selesai mengerjakan, kita koreksi jawabannya. Oke, silahkan kalian ngerjain dulu ya. Oke, sudah selesai semuanya. Oke, kita koreksi jawabannya ya. Nomor 1, 4 desiliter ditambah 3 desiliter. Itu hasilnya 7 desiliter. Nomor 2, 2 liter 3 desiliter ditambah 1 liter 2 desiliter sama dengan 3 liter 5 desiliter. Nomor 3, 7 desiliter ditambah 1 liter sama dengan 1 liter 7 desiliter. Nomor 4, 9 desiliter dikurang 4 desiliter sama dengan 5 desiliter. Nomor 5, 3 liter 6 desiliter dikurang 1 liter 5 desiliter sama dengan 2 liter 1 desiliter. Nomor 6, 1 liter 4 desiliter dikurang 4 desiliter sama dengan 1 liter. Nomor 7, 4 liter 5 desiliter ditambah 1 liter 6 desiliter sama dengan 6 liter 1 desiliter. Nomor 8, 3 desiliter ditambah 2 liter 8 desiliter sama dengan 3 liter 1 desiliter. Dan yang terakhir nomor 9, 4 liter dikurang 1 liter 2 desiliter sama dengan 2 liter 8 desiliter. Nah, itu adalah jawabannya ya. Oke, lanjut nomor 4. Apakah persamaan antara mengukur banyaknya air dan mengukur panjang? Nah, di sini kita berpikir perbedaan tentang banyaknya air dan mengukur panjang, di mana persamaan antar keduanya itu adalah sama-sama menyebutkan jumlah dan ada satuannya masing-masing. Kemudian persoalan 2.
Dalam wadah A, B, dan C ada air yang diisikan. Wadah tersebut diisi air dengan aturan sebagai berikut. Yang pertama, banyaknya air di A lebih kecil dari banyaknya air di B. Banyaknya air di B lebih kecil dari banyaknya air di C. Banyaknya air di A adalah 7 desiliter. Dan banyaknya air di C adalah 1 liter. Nomor 1, pada garis bilangan berikut, tandailah di mana letak A dan B. Tandailah tempat di mana C terletak. A, 7 desiliter. Di sini kita cari. Di sini ada angka 5, kemudian 6, 7. Nah, di sini letak A di 7 desiliter. Sedangkan C 1 liter atau 10 desiliter. Nah, di sini kan tadi A ini kan 7 desiliter, kemudian 8, 9, 10. Nah, di situ adalah letak C, yaitu di 10 desiliter atau 1 liter. Maka letak B adalah antara 7 desiliter dan 1 liter. Maka B terletak di garis antara 7 desiliter dan 10 desiliter, di mana B bisa 8 desiliter atau 9 desiliter. Nomor 2, berikut adalah informasi tentang B. Banyak air di B lebih kecil dari 9 desiliter. Berapakah banyak air pada wadah B? Karena ada 2 tadi, yaitu antara 8 desiliter atau 9 desiliter, ternyata air di B ini lebih kecil dari 9 desiliter. Berarti tidak mungkin 9 desiliter, sehingga banyaknya air di wadah B adalah 8 desiliter. Tuliskan ide kalian pada buku catatanmu dan diskusikan dengan temanmu. Nah, karena banyak air di B lebih banyak dari 7 desiliter dan lebih sedikit dari 9 desiliter, maka volume B adalah 8 desiliter. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Apakah kalian sudah paham tentang pembelajaran yang tadi kita bahas, yaitu tentang banyaknya air? Nah, dalam pembelajaran tadi kita sudah belajar tentang cara mengukur air, membandingkan air. Kita juga sudah mengenal satuan volume seperti liter, desiliter, dan mililiter. Kemudian kita juga sudah mengukur banyaknya air ini menggunakan gelas ukur. Kemudian kita juga tadi belajar menghitung, menjumlahkan, dan membandingkan volume air menggunakan simbol matematika seperti lebih dari dan kurang dari. Oke, sampai sini dulu pembelajaran hari ini. Semoga kalian paham tentang materi, tentang penjelasan materi yang sudah tadi disampaikan. Oke, sebelum menutup atau mengakhiri pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih ya, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Semoga kalian paham dengan pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.